Alhamdulillah berkah luar biasa Garuda Lovers. Wah, bersiaplah. Ada kabar panas dari pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa pemain kejutan yang akan diumumkan pada 29 Mei hari ini? Siapa yang dicoret? Dan apakah Garuda mampu kalahkan Cina di Gelora Bung Karno? Penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu sebelum kita mulai. Untuk berita selanjutnya ini sangat kontroversial bagi Garuda fans. Waduh, kalau kalah lawan Cina, Indonesia nggak layak ke Piala Dunia. Coach Justin blak-blakan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 pertandingan super penting, melawan Cina pada 5 Juni di Jakarta dan Jepang pada 10 Juni mendatang di kandang lawan. 2 laga ini akan sangat menentukan nasib kita untuk lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert sebelumnya telah memanggil 32 pemain, namun satu nama harus dicoret lebih awal. Septian Bagaskara dari Dewa United mengalami cedera. Sebagai penggantinya, Kluivert langsung memanggil Beckham Putra dari Persib Bandung. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan, namun penuh potensi. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Dari unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia, muncul kode-kode misterius. Emoji burung pemangsa dan gagang telepon muncul, diiringi tanggal 29 Mei 2025. Apa artinya? Yap, ini adalah sinyal Garuda Calling, alias pemanggilan pemain baru. Dalam sesi latihan di Bali yang dimulai sejak Senin, 2 nama penting tidak terlihat, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Keduanya dikabarkan mengalami kendala fisik. Jika mereka tak pulih tepat waktu, ini akan jadi masalah besar untuk lini pertahanan. Lantas, siapa yang berpeluang menggantikan? Nama Elkan Bagot mencuat sebagai calon kuat. Namun sayangnya, bek jangkung asal Ipswich Town itu sebelumnya menyatakan ingin fokus dulu ke karier klubnya. Apakah Kluivert bisa meyakinkan dia kembali ke Garuda atau justru akan ada nama debutan yang belum pernah kita dengar sebelumnya? Semua akan terjawab 29 Mei. Mungkin saya akan panggil pemain lain, kita tak pernah tahu, ujar Kluivert singkat. Ini memperkuat indikasi akan hadirnya wajah baru di skuad Garuda. Patrick Kluivert punya target jelas. Ia menargetkan kemenangan saat melawan Cina. Ini jadi peluang emas untuk mengumpulkan poin penting sebelum menghadapi tantangan berat, yaitu Timnas Jepang. Kluivert sendiri mengakui bahwa mengalahkan Jepang adalah misi yang sangat sulit. Apalagi Samurai Biru kini sedang dalam performa terbaik dan sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia. Saya menghormati Cina dan Jepang, tapi saya yakin kita punya peluang bagus mengalahkan Cina, kata Kluivert dengan percaya diri. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kandang Garuda. Diharapkan dukungan supporter bisa jadi kekuatan tambahan untuk raih 3 poin penuh. Yang menarik, Kluivert menyebut kali ini Timnas punya waktu persiapan lebih panjang dibanding saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Saat itu persiapan sangat mepet dan hasilnya kurang maksimal. Sekarang, dengan TC yang sudah berjalan sejak 26 Mei di Bali, pelatih dan pemain punya waktu cukup untuk mematangkan taktik, mengevaluasi kelemahan dan membangun chemistry antar pemain. Ini pertama kalinya kami bisa kumpul dengan waktu lebih panjang. Kami bisa evaluasi dan latihan lebih fokus untuk hadapi laga penting ini, ujar Kluivert. Jika Sandy dan Jordi absen dan Elkan tetap tidak bisa bergabung, siapa yang kira-kira akan mengisi lini belakang? Apakah ada nama baru yang diam-diam dipantau Kluivert? Nama seperti Muhammad Ferrari atau Jairo Riedewald bisa saja muncul, atau bisa jadi kejutan datang dari pemain abroad yang belum pernah masuk radar sebelumnya. Semua mata kini tertuju ke tanggal 29 Mei. Satu hal yang pasti, laga lawan Cina jadi kunci. Kalau menang, kans Indonesia ke Piala Dunia tetap terbuka. Tapi kalau kalah, jalan jadi makin terjal.
Jadi, siapa menurut kamu pemain baru yang akan diumumkan pada 29 Mei? Siapa yang layak menggantikan Sandy dan Jordi kalau absen? Dan apakah Garuda bisa jinakan naga di SUGBK? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Push back. Don't push back. Don't push back. Assalamualaikum, salam olahraga dan selamat datang di channel Timnas Calling. Di video kali ini kita akan membahas pernyataan panas dari Coach Justin soal nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Katanya, kalau nggak bisa menang lawan China, ya artinya kita memang belum layak ke Piala Dunia. Wah, kok bisa ya? Yuk kita bedah bareng-bareng sampai tuntas. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, Sobat Garuda. Kita mulai dari situasi terkini Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan melakoni 2 laga terakhir di bulan Juni 2025. Pertama lawan Cina pada 5 Juni, lalu Jepang pada 10 Juni. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat keempat grup C dengan koleksi 9 poin. Di atas kertas, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia memang masih terbuka, tapi sangat kecil. Soalnya, Australia yang ada di posisi kedua unggul 4 poin, sedangkan kita cuma punya 2 laga tersisa. Jadi, target realistis buat Timnas adalah lolos ke babak keempat dengan finish di posisi 4 besar. Dan syarat mutlaknya harus menang lawan Cina. Nah, disinilah pernyataan Coach Justin jadi sorotan. Di sebuah program di Nusantara TV, Coach Justin mengatakan dengan tegas, kalau Indonesia nggak bisa menang lawan Cina, ya artinya kita memang belum pantas ke Piala Dunia. Sesederhana itu. Kalau kita nggak bisa menang lawan Cina, artinya secara kualitas, kita memang belum layak lolos ke Piala Dunia. Sesimpel itu. Coach Justin. Coach Justin juga menambahkan, secara kualitas pemain, pelatih, dan skuad keseluruhan, Indonesia seharusnya bisa menang dari Cina. Bahkan ia memberi peluang kemenangan Timnas hingga 70%. Tapi jangan buru-buru meremehkan Cina ya sobat. Meski saat ini mereka ada di peringkat terakhir grup C, jangan lupakan fakta pahit di pertemuan pertama. Cina berhasil menumbangkan Indonesia dengan skor 2-1. Cina saat itu tampil sangat disiplin dengan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, sukses mematikan lini serang Indonesia yang kala itu masih dilatih Shin Tae-yong. Sekarang, meski pelatih Timnas sudah berganti ke Patrick Kluivert, kemungkinan besar Cina bakal pakai strategi yang sama, bertahan total dan menyerang balik dengan cepat. Strategi yang bisa sangat menyakitkan kalau kita lengah. Jadi kesimpulannya jelas, laga melawan Cina adalah partai hidup mati buat Indonesia. Kalau kalah habis sudah harapan menuju Piala Dunia 2026. Karena di laga terakhir kita akan melawan Jepang, tim yang jelas lebih kuat dan jadi unggulan grup. Kemenangan atas Cina bukan cuma soal poin, tapi juga tentang mental, harga diri, dan pembuktian bahwa kita layak bersaing di level tertinggi Asia. Lalu apa yang harus dilakukan Timnas? Fokus penuh di laga lawan Cina. Jangan remehkan, jangan terburu nafsu, dan manfaatkan keunggulan kualitas yang dimiliki. Patrick Kluivert harus bisa membaca ulang pola serangan Cina dan mengantisipasi serangan balik yang cepat. Selain itu, pemain seperti JIZ, Tom Hye, hingga Ole Romeni harus tampil maksimal dan tenang di bawah tekanan. Jadi, Sobat Garuda, kita semua sepakat bahwa laga lawan Cina adalah ujian sejati. Kalau kita bisa menang, jalan ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tapi kalau gagal, ya seperti kata Coach Justin, artinya kita memang belum layak. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan Coach Justin? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Let me help